Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Latifah dengan NIM 8565293337. Pokjar Salut Pelita Tembilahan, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini saya memenuhi tugas 4A, pembelajaran mikro atau micro teaching, yang diinstruksikan untuk mempraktekkan modul ajar yang udah dibikin pada tugas sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan modul ajar saya. Ini saya mengambil yang tanpa murid ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba lihat bangku temannya. Apakah masuk semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah anak-anak, ibu absen dulu ya. Tadi udah hadir semua, oke, bagus. Kalau begitu, coba kalian perhatikan ke depan dulu. Coba kalian perhatikan ke depan, berdiri semuanya. Coba kalian lihat di sekitar sekolahan ini. Coba kalian lihat ke jendela. Itu ada tanaman yang tumbuh subur, ada pohon mangga, pohon sawit, ada bunga, ya kan ya? Coba kalian lihat ke luar semuanya. Nah, ibu ada pertanyaan untuk kalian nih. Kalau kita gitu kan manusia nih, sebagai manusia, untuk tumbuh besar, kuat, kita butuh makanan seperti nasi, serat, daging, segala macam gitu. Kemudian untuk tumbuhan, bagaimana cara dia mencari makanannya itu? Mengapa dia bisa tumbuh besar, tumbuh subur, rindang, kekar gitu kan? Sementara mungkin waktu pertama kalian masuk ke sini, masuk SD, di kelas 1, mungkin tumbuhan itu baru segini, tapi sekarang udah tinggi, besar gitu kan. Apa kira-kira yang dimakannya? Maksudnya tuh apa kira-kira makanan yang membuat dia itu bisa tumbuh subur dan besar? Nggak ada yang tahu kan belum? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ya ke pelajaran kita hari ini. Jadi, topik kita pada hari ini itu adalah tentang proses fotosintesis atau cara tumbuhan itu membuat makanannya. Tumbuhan itu dia membuat makanannya sendiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah agar kalian itu paham apa artinya fotosintesis gitu, bagaimana caranya, terus apa saja gitu bahan-bahannya, dan seberapa penting bagi kehidupan kita proses fotosintesis tersebut. Kemudian kalian akan terkagum-kagum nanti kalau udah tahu apa itu proses fotosintesis itu, apa saja bahannya, apalagi kalau kalian sudah mengetahui fungsinya bagi kehidupan kita. Oke, baiklah kalau begitu kita masuk ke materi intinya ya. Dengan penjelasan ibu, mohon didengarkan sama-sama, disimak baik-baik, oke? Oke. Jadi, proses fotosintesis itu artinya adalah proses pembuatan makanan itu yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Rata-rata kan tumbuhan tuh hijau gitu kan. Yang bisa melakukan proses fotosintesis ini cuma tumbuhan hijau, karena di dalam tumbuhan hijau itu terdapat yang namanya
klorofil, zat hijau daun. Tuh. Ingat ya gitu. Tumbuhan itu tidak mencari makannya itu kemana-mana. Dia membuat makannya itu sendiri, tidak mencari, tapi dia menghasilkan sendiri makanannya itu. Nah, untuk memasak itu tentu tumbuhan ini dia membutuhkan bahan-bahan. Sama lah kalau kita mau masak, punyalah bahannya gitu kan. Sama juga tumbuhan. Itu ada tiga bahannya. Yang pertama itu ada air dan zat hara. Air ini diserap oleh bagian akar yang tertanam di dalam tanah. Akar bekerja seperti mulut daun, karena kan air dan zat hara itu berada di dalam tanah. Jadi yang dapat menyerapnya itu hanya akar. Akar bekerja seperti mulut tumbuhan, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, lalu meneruskannya ke atas, yaitu ke batang, kemudian menuju lagi dia ke daun gitu. Terus resep yang kedua yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah gas yang ada di udara, gas kotor lah ibaratnya gitu kan. Gas yang sebenarnya kita hembuskan saat bernapas nih. Kalau kita bernapas, kita hembuskan, itulah yang dinamakan karbon dioksida. Karbon dioksida tuh kayak gas-gas yang tidak terpakai gitu. Gas ini kemudian masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang-lubang kecil yang ada di daun. Kemudian yang ketiga itu bahannya itu ada cahaya matahari. Ini adalah kuncinya. Cahaya matahari itu adalah kuncinya. Kalau tak ada cahaya matahari, seandainya nih tumbuhan itu kita taruh di tempat gelap gitu, maka tumbuhan itu akan kayak layu, kayak mau mati gitu. Beda sama tumbuhan yang berada di ruang terbuka, dia akan tumbuh subur. Karena kuncinya itu yaitu matahari tadi. Kalau tidak ada matahari, maka proses fotosintesis itu tidak akan bisa terjadi. Karena sumber cahaya matahari ini adalah sumber energinya gitu. Tanpa sinar matahari, proses ini tidak akan bisa jalan. Di dalam daun tumbuhan itu ada zat hijau yang namanya yaitu tadi klorofil. Zat inilah yang bertugas menangkap atau menampung cahaya matahari tersebut. Jadi daun itu ibaratnya kayak dapurnya lah gitu. Dia yang menerima cahaya matahari, pengolahannya di daun. Ibaratnya seperti pabrik tempat membuat makanan tersebut. Sedangkan batang itu dia berfungsi sebagai saluran jalan yang menghantarkan air tadi menuju ke daun tadi. Nah, setelah semua bahan tadi berkumpul di daun, kemudian terkena sinar matahari, maka terjadilah proses fotosintesis tadi. Hasilnya ada dua. Setelah proses fotosintesis itu terjadi, ada dua hasil yang dihasilkan. Yang pertama yaitu zat makanan atau glukosa. Zat makanan dan glukosa ini digunakan untuk tumbuhan sendiri, yaitu untuk kebutuhan dia sendiri, seperti pertumbuh kembangan dia, supaya dia tumbuh besar, berbunga, berbuah, atau daunnya lebat gitu, batangnya besar. Itu fungsinya. Hasil yang pertama itu zat makanan atau glukosa. Itu untuk diri tumbuhan itu sendiri, tidak untuk makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian hasil yang kedua yaitu berupa oksigen. Nah, inilah yang paling penting untuk kita. Makanya kita disarankan dianjurkan untuk melindungi lingkungan kita, melestarikan lingkungan, yaitu dengan menanam pohon, jangan menebang pohon sembarangan, karena dari tumbuhanlah kita mendapat oksigen itu tadi. Dari hasil fotosintesis tadi, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang kemudian kita hirup kembali gitu. Secara sederhana, kalau dirumuskan itu seperti kayak air, iya kan, yang pertama
ditambah dengan karbon dioksida, kemudian ditambah dengan cahaya matahari, bisa menghasilkan makanan dan oksigen. Yang pertama, makanan itu bukan untuk manusia tetapi untuk diri tumbuhan itu sendiri. Kalau oksigen baru untuk makhluk hidup di sekitarnya. Jadi ingat ya, jadi tumbuhan itu sangat hebat. Dia bisa membuat makannya sendiri. Dia memberi makanan untuk dirinya sendiri gitu. Dan dia memberi kita ruang untuk hidup dari oksigen yang dikeluarkan dia. Nah, supaya pemahaman kalian makin kuat, sekarang kita akan belajar sambil berdiskusi. Silahkan, ayo kalian duduk berkelompok seperti yang sudah Ibu tunjuk kemarin. Kan kita udah bikin kelompok, silahkan duduk di masing-masing kelompoknya. Kemudian ini Ibu kasih kalian lembar kerja ya. Lembar kerjanya. Lihat gambar proses fotosintesis yang udah Ibu kasih. Kemudian tugas kalian sederhana tapi penting. Yang pertama yaitu kalian diskusikan. Kemudian kalian tuliskan dengan kalimat kalian sendiri apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis. Kan dari awal tadi udah Ibu jelaskan. Kalau kalian menyimak, kalian pasti udah paham, udah ngerti. Karena bahasa yang Ibu gunakan pun bahasanya cukup sederhana. Kemudian yang kedua, kalian jelaskan peran apa saja yang dilakukan oleh akar, batang, dan daun dalam proses ini. Nah, kalian sebutkanlah apa peran akar, apa peran batang, apa peran daun. Kan udah Ibu jelaskan juga tadi dari awal. Kalian gunakan bahasa kalian sendiri, oke? Kemudian yang terakhir, kalian bahaslah bersama teman kalian, teman satu kelompok kalian itu, apa yang akan terjadi pada bumi ini jika tidak ada tumbuhan hijau. Terus mengapa kita dilarang menebang pohon sembarangan? Nanti Ibu akan keliling ke setiap meja untuk melihat perkembangan kalian. Oke, ingat ya, dalam diskusi ini kuncinya adalah kerjasama. Hargai pendapat teman kalian, oke? Jangan ragu untuk bertanya. Jika ada hal yang belum kalian mengerti, tanyakan aja sama Ibu, oke? Ya, bagaimana ini kelompok 1? Sudah sampai bagian mana? Oh, bagus sekali. Kalian sudah bisa menuliskan fungsi akar dengan tepat. Ingat ya, zat hijau daun itu sangat penting. Tanpa itu, cahaya matahari tidak bisa ditangkap. Nah, untuk kelompok 3 nih, bagaimana? Pertanyaan kalian sangat bagus sekali. Kenapa tumbuhan di tempat gelap bisa mati? Kelompok 3 mengajukan pertanyaan seperti itu. Apa kira jawabannya? Ini berkaitan erat dengan materi kita. Karena dia tidak bisa membuat makanan kalau tidak ada cahaya. Itulah jawabannya. Ibu tadi kan bilang juga cahaya matahari itu adalah kuncinya. Makanya kalau tumbuhan di tempat gelap, dia bakal layu, mati gitu. Tidak bisa melakukan proses fotosintesis karena cahaya matahari tadi tidak ada. Teruskan diskusinya, kalian hebat-hebat semua. Wah, diskusi kita sudah hampir habis ternyata ya. Ya anak-anak, pujian untuk kalian semua. Kerjasamanya sangat baik. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 2 dan 3 dan 5 untuk maju ke depan. Ayo sini. Kalian bagikan hasil diskusi kalian. Yang lain perhatikan dan boleh menambahkan pendapat. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 5. Ibu tambahkan sedikit saja ya, supaya pemahamannya makin lengkap. Memang benar, poin paling utama dari materi ini adalah hubungan timbal balik antara tumbuhan dan manusia. Itu tadi, si tumbuhan memberikan oksigen kepada kita,
untuk hidup gitu kan. Manusia mengeluarkan karbon dioksida ya, karbon dioksida yang kita buang dari melepaskan nafas, menghembuskan nafas. Karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tumbuhan pula untuk melakukan fotosintesis tadi. Jadi kita saling membutuhkan. Inilah keseimbangan alami yang diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Itulah kebesarannya. Oleh karena itu, mempelajari materi ini bukan hanya supaya kita pintar dalam pelajaran, tapi supaya hati kita tergerak gitu untuk peduli lingkungan. Jangan menebang pohon sembarangan, harus sama-sama menjaga lingkungan. Kalian sudah tahu sekarang kalau kita merusak tanaman berarti kita sedang merusak sumber kehidupan. Ibaratnya gini, kalau udah tak ada lagi tumbuhan di dunia ini, bagaimana kita mau bernapas? Siapa yang mau menghasilkan oksigen udara bersih itu? Tak ada kan? Kemungkinan kita bisa sesak semuanya di sini. Jadi itulah sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan. Baiklah anak-anak, sebentar lagi pelajaran kita selesai. Sebagai penutup, mari kita tarik kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, fotosintesis itu adalah cara tumbuhan membuat makanan menggunakan bantuan matahari, butuh air, udara, dan daun yang hijau dan yang memiliki klorofil. Lalu hasilnya itu adalah makanan dan udara bersih yang kita hirup setiap hari. Benar ya kan? Betul nggak anak-anak? Iya betul. Jadi hari ini kalian semua sudah mendapatkan nilai yang sangat baik. Kalian aktif, bisa bekerja sama, saling menghargai pendapat, mau bertanya, mau mendengarkan, itu hal yang luar biasa. Sebagai tugas kecil di rumah, Ibu minta kalian mengamati satu tanaman di halaman rumah kalian. Kalian amati nanti satu tanaman, kemudian kalian ceritakan di pertemuan minggu depan apa yang kalian lihat dan kalian rasakan saat merawat tanaman tersebut. Oke, mungkin sampai sini kalian udah paham. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya anak-anak? Untuk materi hari ini, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Oke, sebelum pulang, Ibu pesankan lagi, jadilah pelajar yang tidak hanya pintar secara otak, gitu kan, tapi juga berhati mulia. Kita harus bisa peduli lingkungan dan selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita. Kalau tidak ada tumbuhan, kan tumbuhan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Kalau ada tumbuhan, bagaimana kita mau bernapas? Jadi cintailah alam gitu, jangan merusaknya. Materi ini akan menjadi bekal penting untuk pelajaran kita selanjutnya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa bersama. Siapkan buku kalian, masukkanlah dalam tas semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita berdoa bersama dulu sebelum pulang ya. Oke. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf jika ada salah silap kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.